Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama-sama kembali, masih secara online. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop firman Tuhan mengenai percakapan seorang Farisi dengan Tuhan Yesus langsung, yaitu Nikodemus. Mari kita baca firman-Nya dari Yohanes 3, mulai ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, hari ini saudara-saudara, mari kita perhatikan dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ya. Ini ada istilah yang disebut dilahirkan kembali atau born again. Ya. Jelas dua kali Tuhan Yesus menyatakannya, bahwa kalau orang tidak dilahirkan lagi, dilahirkan kembali, maka yang pertama dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang kedua dikatakan kalau orang tidak dilahirkan lagi dari air dan roh, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita tahu bahwa ada firman juga di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, sebuah firman yang sangat-sangat sering kita baca, ya. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang sering kita sampaikan, ya, bahwa keselamatan kita, kehidupan kekal kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan percaya. Di Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita akan diselamatkan. Jadi hanya dengan iman, dengan percaya, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu saya percaya betul. Itu tidak salah, bahwa hanya dengan iman, hanya dengan kepercayaan, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Tapi ketika kata-kata dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa harus dilahirkan kembali. Maka kita akan bisa melihat kerajaan Allah, dan kita bisa masuk kalau kita dilahirkan dari air dan roh. Jadi apa hubungannya percaya dengan dilahirkan kembali? Nah, saya percaya ini bukan sesuatu yang berbeda, tapi satu kesatuan. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadikan parameter, measurement, bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan yang benar, kepercayaan yang menyelamatkan, kepercayaan yang membawa kita kepada kekekalan, kepercayaan yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Itu dilahirkan kembali. Karena di Yakobus jelas dikatakan bahwa setan-setan pun percaya ada satu Allah dan mereka gemetar. Tetapi setan-setan adalah mereka yang tidak dilahirkan kembali. Makanya mereka tidak hidup kekal. Mereka akan menerima kematian. Ya, setan-setan akan ada di dalam neraka. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun mereka percaya. Namun kehidupannya tidak ada perubahan. Mereka tidak dilahirkan kembali. Mereka menjadi bagian yang memberontak kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Allah itu satu dan mereka tahu bahwa Allah itu berkuasa. Dan pasti juga mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan.
Bapa di surga adalah penguasa, pencipta, creator yang meng-create mereka juga. Mereka tahu persis dan mereka percaya itu, tetapi mereka memberontak sehingga mereka menjadi bagian yang akan dibinasakan. Jadi, pastikan bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan yang satu paket dengan kelahiran baru, ya, dilahirkan lagi, lahir dari air dan roh, ya. Lahir dari air dan roh itu bisa berarti bahwa kita menerima baptisan air dan baptisan roh. Ini sudah disampaikan beberapa kali. Nah, hari ini kita renungkan apa itu yang dimaksud dilahirkan kembali. Apa itu yang dimaksud dengan kelahiran baru, born again, ya. Yang pertama, dari ayatnya yang tadi sudah sempat kita baca, Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan demikian, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang saleh. Ya, zaman dulu ya, orang yang mengerti hukum Taurat, orang yang mempelajari dan hidupnya benar-benar mendedikasikannya kepada Tuhan, ya, kepada hukum-hukum, sehingga mereka disebut orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpengetahuan, berpengertian. Tapi jelas Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Dan kalau engkau tidak dibaptis atau dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk. Jadi Nikodemus, seorang yang dikatakan saleh di zaman itu, di bangsa Israel, seorang Farisi yang mengerti hukum-hukum Taurat dengan luar kepala, mungkin ya, sudah dalam pikiran dan hatinya, dan hidupnya mendedikasikan diri untuk Tuhan atau Allah yang mereka sembah, yaitu Allah, ya. Dikatakan tidak bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hukum Taurat, apa yang dihidupi oleh Nikodemus adalah daging. Ya. Jelas dikatakan bahwa kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus masuk ke dalam dimensi roh, masuk dalam pimpinan roh Tuhan. Kita tidak melakukannya dengan daging. Jadi dilahirkan kembali yang pertama, itu adalah perubahan dari kehidupan daging menjadi kehidupan roh. Dari kehidupan yang dipimpin daging menjadi kehidupan yang dipimpin roh. Nah, adakah tanda-tanda ini dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kalau itu ada tanda-tandanya dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang yang sudah percaya dan lahir baru. Kita adalah orang yang sudah percaya dan ada perubahan hidup yang tadinya dipimpin daging, kita sekarang hidup dipimpin roh. Nah, ini adalah dilahirkan kembali yang pertama. Ada perubahan dari hal-hal yang daging menjadi hal-hal yang roh. Ya. Jadi ini menjadi bagian dari yang saya sebut selalu adalah ukuran-ukuran. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapa di surga. Kepercayaan kita ini benar atau tidak, ada ukurannya, yaitu kelahiran baru. Makanya jelas Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan lagi, maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kehidupan atas satu perubahan dari hidup dipimpin daging menjadi hidup dipimpin roh. Yang kedua, kita ambil dari ayat dari Yohanes 5 ayat ke-24. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, kelahiran baru yang pertama adalah kehidupan daging pindah kepada kehidupan roh. Yang kedua dikatakan bahwa kita dipindahkan, ada satu perubahan
dari maut kepada hidup. Nah, kepercayaan kita, saya percaya itu memang sebuah perpindahan ya, dari kutuk menjadi berkat, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu hari ini jangan mau hidup di dalam maut. Apa itu hidup di dalam maut? Hidup di dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Maka kita ada satu perpindahan dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang dulu banyak dosa. Sekarang kita mau hidup di dalam perintah-perintah dan firman Tuhan. Hidup tidak di dalam dosa, tidak suka dengan dosa, apalagi tinggal di dalam dosa. Kita tidak mau. Nah, apakah ada tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita? Sekarang kita tidak betah kalau hidup di dalam ketidakbenaran. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan, kita tahu persis itu salah. Itu hati kita bergejolak, tidak tahan. Ya. Kita gelisah seperti ikan yang keluar dari air, ya, menggelepar, penuh ketidaknyamanan ketika kita tahu ada dosa di dalam hidup kita. Ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak sesuai firman yang kita sedang lakukan. Apakah ada seperti itu? Kalau kita ada seperti itu, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga adalah orang yang dilahirkan baru. Tetapi ketika kita berdosa dan kita rileks saja, tidak merasa apa-apa, sepertinya biasa-biasa saja. Bohong-bohong kecil is okay. Ya, tidak ada perasaan gelisah ketika kita melakukan yang tidak benar. Nah, itu hati-hati. Ya. Apakah kita orang percaya yang dilahirkan baru? Karena kalau kita orang yang mengaku percaya tetapi tidak mempunyai perasaan-perasaan kehidupan bahwa kita sudah ada di dalam hidup, ada di dalam kebenaran, tidak lagi tinggal di dalam dosa, yaitu maut. Tidak ada perasaan gelisah ketika kita melakukan tindakan dosa. Mungkin kita belum lahir baru. Hati-hati. Ya, untuk kita yang mengaku percaya, ya, setiap hari ada di gereja, melakukan pelayanan-pelayanan yang hebat, tapi ketika berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal gelap, kita tidak merasa apa-apa. Hidup kita santai-santai saja. Melakukan itu iya, pelayanan di gereja juga iya. Hati-hati. Karena orang yang sungguh-sungguh masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang lahir baru. Satu paket dengan percaya iman itu, ada kelahiran baru. Apa ciri yang ketiga? Kita ambil dari ayatnya yang berikutnya, dari Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ciri-ciri lahir baru yang ketiga adalah perubahan, ya, atau perpindahan dari hidup dikuasai oleh kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya hidup dikuasai oleh Allah, hidup dikuasai oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya mau tanya, apakah kita setiap hari merasa bahwa Yesus itu otoritas kita? Apakah setiap hari hidup kita merasakan bahwa Allah itu satu-satunya otoritas dalam hidup saya? Ya, karena kalau saya ada di dalam kerajaan Allah, karena sudah dipindahkan. Ketika kita percaya, kita dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk kepada kerajaan Allah. Artinya kuasa Allah masuk di dalam kerajaan Allah, yang berkuasa, punya otoritas adalah Allah. Dan apakah kita merasa demikian? Apakah setiap hari kita tahu bahwa otoritas tunggal kita adalah Allah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus? Atau kita merasa kita punya otoritas-otoritas yang lain? Kita merasa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita dikuasai oleh orang lain, gitu ya, dikuasai oleh sesuatu yang lain. Nah, hari ini saya mau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang ada dalam hidup kita adalah otoritasnya adalah Allah. Kalau kita merasa Allah adalah otoritas kita, itu tanda-tanda saudara dan saya sudah lahir baru. Puji Tuhan. Kalau kita belum merasakan itu, kita masih maunya sendiri, bahkan kita seperti tidak punya kuasa atas hidup kita, dan kita merasa segala sesuatu itu adalah kekuatan sendiri, maka mungkin kita belum lahir baru. Karena ciri lahir baru adalah pindah dari kuasa kegelapan, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah yang dikuasai oleh Allah itu sendiri.
Jadi saya percaya ya, orang yang lahir baru setiap hari akan tahu otoritasnya adalah Allah. Sehingga dia akan tunduk kepada Allah, tunduk kepada segala perintah-perintahnya. Dia akan ada rasa submission, rasa penundukan diri kepada segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan. Karena kita takut sama Tuhan. Ada takut Tuhan. Ada sungguh-sungguh rasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak mampu dan kita perlu Tuhan setiap hari. Itu tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang dilahirkan kembali. Ya, itu ciri yang ketiga. Yang keempat, dikatakan di dalam firman Tuhan, dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini ciri yang keempat, yaitu kita ada perubahan dari yang gelap-gelap masuk ke dalam yang terang. Artinya apa? Hidup kita ini ada perubahan menjadi hidup yang transparan atau enggak? Ya, dikatakan di dalam pelayanan Pria Sejati, pemulihan berawal dari keterbukaan. Ya, keterbukaan awal pemulihan. Ya, kita semua tahu itu. Dan apakah kita suka di dalam hal yang gelap, hal-hal yang kita lindungi, yang kita tidak mau publik tahu, hal-hal yang biasanya itu adalah gelap. Dosa, hal-hal masa lalu yang memalukan, yang membuat kita terikat, terluka, dan kita tidak mau melepaskannya. Tetapi orang yang lahir baru, dia akan masuk ke dalam terang, dia akan transparan, dia tidak akan takut lagi dihakimi, dia akan terbuka karena Tuhan sudah menebus dia. Apapun hal buruk dalam hidup kita, di dalam Kristus kita sudah diputihkan kembali, kita sudah ampuni dan kita sudah menjadi seorang yang bersih sehingga kita tidak perlu ada yang ditutupi, tidak perlu ada yang disimpan di dalam gelap, tetapi kita masuk ke dalam terang. Hidup kita transparan, apa adanya, asli, tidak ada yang disembunyikan. Apakah kita orang yang demikian? Kalau iya, saudara dan saya adalah orang-orang yang punya ciri-ciri lahir baru. Tetapi bagi kita yang masih suka menyembunyikan sesuatu, kita tidak aman dengan keterbukaan, kita masih hidup di dalam kegelapan. Bahwa firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita adalah imamat rajani yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, ya, mari kita cek ya bahwa kita apakah sudah punya ciri-ciri lahir baru. Karena kalau tidak, hati-hati dengan apa yang kita percaya kepada Yesus. Ya, karena kalau percaya tanpa lahir baru, dikatakan oleh perikop tadi bahwa kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita bahkan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah aja tidak bisa kelihatan, apalagi bisa masuk. Ya. Nah, yang kelima, ciri yang kelima apa? Ciri yang kelima. Mari kita lihat dari ayatnya. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dikatakan bahwa orang yang di dalam Kristus, ciri-ciri lahir baru, kita tahu kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hal-hal yang lalu sudah selesai. Dan kita adalah ciptaan baru. Itulah lahir baru. Itulah perubahan kehidupan dari yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Yang lalu itu sudah berlalu. Makanya jangan suka berkata dulu, ya, apalagi kita dipegang oleh hal-hal yang masa lalu. Kita pegang terus sebagai luka, sebagai dendam, sebagai sesuatu hal yang kita pegang terus. Orang kepahitan yang dipegang terus, ya. Segala sesuatu luka yang dipegang terus walaupun kita sudah percaya Yesus. Tapi kita suka memegang hal-hal yang lalu. Hari ini kita adalah ciptaan baru. Kita yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang, ya. Dikatakan juga di Efesus 4 ayat 21-24, ya. Kita baca, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, ya, dan mengenakan manusia baru yang lalu sudah berlalu, manusia lama, ciptaan lama, sekarang kita ciptaan baru mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu adalah manusia yang masuk dalam kebenaran dan dikuduskan. Ya, jadi ciri yang kelima adalah kita pindah, berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Ciptaan yang lalu menjadi ciptaan yang baru. Perubahannya adalah kita masuk dalam kebenaran dan ada perubahan kekudusan dalam hidup kita. Nah, kita percaya bahwa orang yang demikian adalah orang yang lahir baru, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Itu adalah tanda-tanda kalau kita hidupnya berubah. Kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Semakin banyak kebenaran di dalam hidup kita. Semakin kita lepaskan hal-hal yang lalu. Itu kita adalah orang yang lahir baru. yang percaya, dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini bersyukur, ya. Ini adalah tanda-tanda 5 hal tadi, tanda-tanda dari orang yang dilahirkan kembali. Yaitu pertama, perubahan dari kehidupan daging ke dalam kehidupan roh. Jelas kita menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus setiap hari. Perpindahan dari maut kepada hidup, tidak lagi di dalam dosa, tapi hidup di dalam kehidupan bersama Kristus. Dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Allah, yaitu kuasa otoritas Allah sendiri. Yang keempat adalah hidup tidak lagi dalam kegelapan tetapi terang, transparent, ya. Tidak lagi kita menutup-nutupi segala sesuatu, tidak ada yang ditutupi. Kita adalah orang yang apa adanya. Orang yang benar di hadapan Tuhan dan kita apa adanya, tidak ada yang perlu ditutupi. Dan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita adalah manusia baru. Yang manusia lama sudah selesai dan manusia menjadi manusia baru. Yang hidup di dalam kebenaran dan terus ada di dalam pengudusan. Itulah ciri-ciri, 5 ciri orang yang lahir baru. Kalau kita ada kelima ciri itu, saya mengucap syukur kita semua ada di dalam kerajaan Allah. Kita sedang menuju kepada seluruh kekekalan itu. Kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Sehingga kita akan menerima kekekalan. Ya. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Tapi itu adalah diberikan. Tetapi keselamatan yang dijamin itu ada wujudnya. Yaitu lahir baru. Ada segala sesuatu lahir baru. Karena kalau tidak ada wujudnya, keselamatan yang kita terima atau kepercayaan yang kita ucapkan, mungkin bukan kepercayaan yang sesungguhnya. Bukan iman yang sejati. Bukan iman yang menyelamatkan. Tapi percaya sekedar ngomong percaya. Seperti setan-setan percaya ada satu Allah. Tapi mereka tidak lahir baru. Mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Mereka bahkan memberontak. Hidup di dalam seluruh kejahatan. Maka mereka tidak menerima keselamatan kekal itu. Ya, jadi ini ciri-ciri orang yang lahir baru. Maksud saya bukan ciri-ciri orang yang lahir baru. Ini adalah tanda-tanda atau apa artinya lahir baru. Ya, orang lahir baru adalah orang yang berubah. Tadi ada 5 berubah ya. Maaf. Nah, sekarang saya baru masuk ciri-cirinya apa sih ya di dalam kehidupan ini ya. Kita akan belajar dari beberapa pribadi dan juga perikop di dalam firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang ini adalah orang yang percaya dan lahir baru nih. Ya. Yang pertama saya ambil dari seorang yang mati bersama Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Di kayu salib, ketika detik terakhir, dia berkata, Tuhan ingat akan aku. Dan Tuhan berkata, saat ini juga kamu ada di Firdaus bersama aku. Mari kita baca di Lukas 23 ayat 41-43. Firman berkata demikian. Kita memang selayaknya dihukum. Ini kata orang yang disalib bersama Tuhan Yesus ya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini dia menunjuk Tuhan Yesus ya, tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa itu artinya? Bahwa ada satu pertobatan. Rasa apa ya? Saya merasa dia saat itu merasa sungguh orang berdosa.
Orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang akhirnya diselamatkan itu last minute. Dia mengalami remuk hati, mengalami satu hal yang, aduh benar ya, aku ini orang berdosa. Sementara temannya yang satu malah menghujat-hujat Tuhan Yesus. Dikatakan di Matius, tadinya kedua orang yang bersama Tuhan Yesus disalib itu, dua-duanya menghujat Tuhan Yesus. Dua-duanya, tetapi ketika last minute di kayu salib, yang satu bertobat. Dan dia merasa bahwa saya ini memang orang berdosa. Sedang Tuhan Yesus ini bukan orang berdosa. Maka dia merasa kotor, merasa remuk hati. Dia merasa sedih dan dia merasa broken ya. Sehingga dia berkata, Tuhan ingat aku. Dia marah sama temannya penjahat yang satunya ya. Kamu jangan ngomong begitu. Karena ini kalau kita ini orang yang memang berdosa, layak dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus ini tidak punya kesalahan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang lahir baru. Ciri-ciri ada remuk hati. Ada rasa bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini memang layak menerima segala hukuman. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, aku nih hari ini boleh menerima keselamatan. Itu hanya kasih karunia, itu hanya grace. Karena aku tidak layak, aku nih orang berdosa. Orang yang merasa demikian adalah orang yang ciri-ciri lahir baru. Ya, ada perasaan remuk dalam hati, ada perasaan benar-benar tidak sanggup. Kita benar-benar memerlukan Kristus. Nah, saya melihat dua orang di sebelah kayu salib ini adalah dua hal yang hari ini terjadi. Ada kelompok orang yang hari ini melihat Tuhan Yesus, kamu mati di kayu salib buat apa? Kalau berani turun ya, kalau memang engkau Allah, engkau turun. Masa Allah kok mati di kayu salib? Itu ada sekelompok dalam dunia akhir zaman ini yang berkata demikian. Tapi ada sekelompok yang melihat salib itu. Dan saya percaya ya, karya salib itu berbicara pertama kali kepada orang yang ada di sebelah Yesus. Bahwa sungguh salib itu, penderitaan Yesus itu sudah menebus segala dosa itu. Itu berbicara langsung kepada orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Dan itu yang diberitakan sekarang. Karya salib itu kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Dan itu hari ini kita bisa merasa remuk bahwa kita orang berdosa. Walaupun kita kelihatannya baik, tapi kita adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita butuh Kristus. Remuk hati adalah ciri-ciri lahir baru. Ya, remuk hati. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Dikatakan di Kisah Rasul 2:41-42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini adalah cerita mengenai 3.000 orang Yahudi yang percaya karena khotbah Petrus yang pertama kali. Mereka remuk hati dan mereka terharu dikatakan di dalam firman Tuhan dan mereka memberi dirinya dibaptis. Nah, apa cirinya? Ya, ketika mereka setelah memberi diri dibaptis, ciri orang yang lahir baru adalah tekun dalam pengajaran, suka persekutuan, berkumpul, suka dengan perkumpulan dan suka berdoa. Ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, selalu berkumpul dan berdoa. Orang yang punya ciri-ciri lahir baru adalah orang yang suka dengan firman Tuhan. Suka mendengar pengajaran-pengajaran. Ya, jangan pernah bosan mendengar pengajaran-pengajaran. Sepertinya itu-itu saja. Kita mesti antusias. Saya itu melihat firman Tuhan selalu ada hal yang baru. Kita baca di hal yang sama, sesuatu ada pewahyuan baru dan itu membawa sukacita. Kita suka nggak dengan firman Tuhan? Kita suka nggak dengan persekutuan? Kalau ke gereja males, ketemu orang-orang gereja, aduh males nih ke komsel, males, ngapain sih di komsel? Kita tidak ada antusiasme untuk ketemu teman-teman di komsel. Itu hati-hati. Karena orang yang lahir kembali, orang yang lahir baru suka berkumpul sesama orang percaya. Orang yang lahir baru suka pergi ke komsel. Suka ketemu dengan banyak orang percaya karena kita akan dibangun satu dengan yang lain. Dan orang yang lahir baru suka berdoa. Ya, bagaimana dengan kita semua? Apakah hari Rabu
semua pada rajin berdoa. Saya melihat mengucap syukur, banyak yang rajin. Banyak yang rajin. Mari kita sama-sama. Karena hari-hari ini memang kita sedang memerlukan doa. Doa adalah jawaban permasalahan hari ini. Dan apakah kita suka atau karena kita datang pada waktu ada tugas saja, ya. Saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa ya. Tapi mari kita, kalau memang lagi tidak bisa ya tidak masalah. Kalau lagi ada pekerjaan yang lain, ada sesuatu yang harus dilakukan, it's okay. Tetapi mari kita antusias karena ini akan menunjukkan apakah kita lahir baru atau tidak. Apakah kita menjadi bosan sekarang jadi orang Kristen? Hati-hati, yang malas ke gereja. Wah, ke gereja begini begitu, ya. Belum lama saya ada yang bilang bahwa ngapain sih ke gereja gitu ya. Di gereja, waduh banyak orang yang nggak bener, malas juga begini dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Kita jangan berpikir hanya Allah yang penting aku percaya. Yang penting aku percaya. Ingat, percaya itu ada ciri-ciri perubahan dan ciri-ciri kehidupan, ya. Tadi yang saya sampaikan 5 dan juga ciri-ciri ada salah satunya ada antusias, passionate untuk datang berkumpul bersama dan berdoa bersama, menerima pengajaran setiap saat. Itu adalah ciri kita ini hidup di dalam kelahiran baru atau tidak. Nah, yang sudah mulai suam-suam kuku, yang mulai capek, mulai males, aduh online, aduh ini dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Ya, jangan sampai itu dirasa bahwa itu sesuatu yang kita mau turuti. Tetapi mari kita antusias ya. Kadang-kadang tidak sempurna. Of course online membuat kita nggak bisa banyak berhubungan. Tetapi kita tetap antusias. Kita tetap dengerin firman-firmannya. Dengerin ya. Walaupun yang sering khotbah itu saya, Pak Hong, Pak Jeff ya, dan nanti muter-muter itu saja. Jangan bosan ya dengan khotbah kami ya. Saya percaya dan saya selalu berdoa apapun yang saya tabur, Tuhan selalu ada berkatnya kepada setiap orang. Saya percaya ya. Ya, jadi jangan aduh Pak Dar lagi yang khotbah, aduh Pak Hong lagi, aduh Pak Jeff lagi, aduh Pak Edi lagi, aduh jangan ya Pak Acang lagi. Jangan, kita terus antusias ya. Siapapun yang berkhotbah, perhatikan firman-Nya. Jangan lihat yang khotbah gitu ya. Perhatikan firman-Nya, renungkan firman-Nya. Nah, itu ciri-ciri orang yang lahir baru. Ya, aduh ada passion, ada semangat untuk mendengarkan dan menerima pengajaran. Yang ketiga ciri-cirinya apa? Kita akan belajar dari Paulus sendiri. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 19-20. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ketika dia masih di Damsyik ya, ia memberitakan Yesus. Paulus beberapa hari sebelumnya baru dibaptis ya oleh Ananias ya. Namun setelah beberapa hari dari orang Taurat yang menganiaya jemaat, dia berubah. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ciri yang ketiga orang yang lahir baru adalah antusias menginjil, ya. Antusias menceritakan kesaksian hidup kita kepada orang banyak supaya orang mengenal Kristus. Antusias memberitakan Yesus itu kemana-mana. Amanat agung, ya. Antusias kalau kita diundang untuk kesaksian, jangan malu, ya. Itu adalah ciri orang yang lahir baru. Jangan suka beginilah. Aduh, aku ini masih belum siapa-siapa. Memang kita belum siapa-siapa. Saya juga belum siapa-siapa. Mau sampai kapanpun kita harus merendahkan hati seperti itu. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau menyaksikan Kristus, ya, Yesus hidup dalam hidup saya. Yesus sungguh menjadi berkat dalam hidup saya. Saya mau sampaikan kepadamu supaya engkau menerima berkat dari kesaksian hidup saya. Menyaksikan, memberitakan Injil, itu adalah ciri-ciri orang yang lahir baru, ya. Orang yang lahir baru ciri-cirinya demikian. Yang terakhir, yang keempat, di Efesus 4 ayat 25-32, sedikit panjang. Ini saya mau katakan ya, yang keempat, ciri-ciri kita sudah lahir baru, seperti tadi ada perubahan dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan baru, manusia lama, manusia baru. Kita menjadi manusia baru ciri-cirinya. Ya, Efesus 4 dikatakan,
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Manusia baru membuang dusta, berkata benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus ya. Jadi saudara, kita menjadi manusia baru. Di dalam Efesus 4 itu dikatakan yang pertama, buang dusta dan berkata benar. Itu ciri kalau dulu kita sering bohong, bohong besar, bohong putih, bohong abu-abu, bohong kecil, atau bohong-bohongan gitu ya. Tapi sekarang tidak, semuanya harus benar. Tidak ada di dalam kamus saya kamus kita namanya bohong kecil, besar, putih, dan lain bohong demi kebahagiaan, nggak ada. Bohong is bohong ya. Jadi kita sekarang tidak lagi suruh buang dan berbicara yang kebenaran. Manusia baru apalagi ciri-cirinya di Efesus 4 itu. Dikatakan di dalam ayat berikutnya bahwa kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa, ya. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi kita orang yang di sini dikatakan orang yang lahir baru pun mungkin bisa marah lah ya. Tapi marah itu masih oke. Yang nggak boleh adalah menjadi berbuat dosa. Ya, biasanya kalau orang marah jadi nggak mau lagi pelayanan, nggak mau lagi ke gereja. Udahlah aku tinggalin aja ya. Kalau kecewa sama penatua, udahlah apa nih penatua nih? Ya udahlah aku pindah agama saja. Aduh, ya saudara, ini bukan orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru bisa marah. Itu salah satu tantangan hidup saya. Masih suka, dikit-dikit marah gitu. Tapi dikatakan jangan berbuat dosa. Mari kita menjadi pribadi ya, manusia baru yang kalaupun marah, kita tahu ada batasnya. Dan kita tidak mau berbuat dosa. Marah ya sudah. Ya, sekarang saya belajar kalau sudah pengen marah, ya udah diem dulu, ya diem dulu, ya. Ternyata setelah diem 1 jam, 2 jam itu memang pelan-pelan bisa hilang sehingga kita tidak berbuat dosa. Kalau diem cenderung tidak berbuat dosa, ya. Manusia baru apa saja lagi yang ada di Efesus dikatakan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, jadi ini ada perubahan sebagai manusia lama dan manusia baru. Yaitu kita tidak mencuri lagi. Kita tidak mencuri apapun yang milik orang lain. Kita menjadi orang yang jujur. Bahkan dikatakan di ayatnya, baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberi atau membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jadi kita disuruh berubah dari manusia lama yang suka mencuri menjadi manusia baru yang bahkan memberi. Jadi memang di dalam kekristenan, di dalam kehidupan saya percaya kita itu bukan netral ya. Oh, kalau hukum-hukum berkata jangan mencuri ya, jangan berbuat yang tidak benar gitu ya, atau berbuat berzina dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kasih itu tidak berhenti dengan tidak mencuri, tapi kalau kasih berlanjut dengan memberi, menjadi orang yang memberi. Yang tadinya tukang mengambil, sekarang kita memberi. Ini hebatnya kasih. Kasih tidak netral. Yang penting aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak mengingini milik orang lain ya, dan lain sebagainya. Sudah selesai. Tidak, kalau kasih kita lebih memberi. Kita justru memberkati orang lain, tidak hanya sekedar tidak mengingini milik orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang lahir baru, yaitu hidup di dalam manusia barunya. Yang berikutnya apa dikatakan di Efesus tadi? Jangan ada perkataan kotor. Nah, saya melihat puji syukur ya, di dalam jemaat kita saya jarang atau bahkan tidak pernah mendengar perkataan kotor ya. Kita semua tahu bahwa apapun yang hari ini dunia memakai semua jargon-jargon untuk sesuatu yang akhirnya mengumpat ya, menghakimi, mengancam, atau bahkan sekedar ngomong karena kesal ya. Itu kita harus jaga ya. Jangan ada perkataan kotor ya. Pakailah perkataan yang baik dan membangun yang dikatakan, supaya mereka yang mendengar perkataan kita beroleh kasih karunia. Nah, ini ngerti ya. Kalau kita memberi nasihat, kita memberi kekuatan, orang yang mendengar itu mendapatkan kekuatan. Itu namanya kasih karunia. Sehingga dia mau menjadi tenang. Dia mendengar itu menjadi damai, menjadi aman, dan menjadi mau berubah. Ya, itu adalah kasih karunia. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang menjaga perkataan-perkataan kita. Jangan menjadi perkataan yang kotor, tapi menjadi perkataan-perkataan yang justru membangun, yang membawa kasih karunia. Ya, yang terakhir, yang berikutnya adalah jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Nah, mendukakan Roh Kudus Allah ini yang sudah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini adalah berbicara bahwa tanpa Roh Kudus
kita ini tidak akan bisa mencapai garis finish well, ya. Kita perlu Roh Kudus, makanya jangan didukakan. Apa didukakan? Orang yang berduka adalah orang yang banyak hal di dalam perkaranya dikecewakan. Ya. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus dikecewakan karena dia sudah mengasihi kita, memimpin kita, tapi kita tidak pernah mau mendengarkan dia. Bahkan kita mengabaikan dia. Bahkan kita sering berkata bahwa kamu ini siapa sih, gitu ya. Apa yang diomongin kamu, aku udah ngerti semua, ya. Itu firman, aku udah ngerti semua. Itu tugas Roh Kudus mengingatkan firman. Tapi kita perkara firman, kita sudah mengerti semua. Buat apa? Sudah sering aku lakukan, gak ada hasilnya. Jangan mendukakan, atau juga di dalam perikop lain dikatakan menghujat Roh Kudus. Karena ini akan menjaga kita menjelang hari penyelamatan. Nah, ini adalah hari-hari penyelamatan itu. Mari kita appreciate. Setiap hari saya berdoa, Allah Roh Kudus, Engkau adalah otoritas satu-satunya dalam hidupku dan anak-anakku semua. Biarlah kami punya kasih karunia, tunduk dengan pimpinanmu, dengan nasihatmu, dengan segala ketetapan-ketetapan yang Engkau beritahu di dalam setiap langkah hidup kami setiap hari. Setiap hari saya berdoa begitu. Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Dan jadikan dia otoritas, jadikan dia penuntun. Karena dia adalah wakil Kristus. Apa yang dia sampaikan datangnya dari Kristus. Apa yang dia sampaikan kepada kita, Kristus sebetulnya yang menyampaikan melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu kita layak submit kepada Roh Kudus sepenuhnya. Sehingga jalan-jalan kita adalah jalan-jalan kebenaran dan baik. Saya percaya hari ini, ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus akan meluputkan kita dari segala yang jahat, orang fasik, dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit, dari segala apapun. Roh Kudus sanggup karena Roh Kudus tahu persis. Ya. Dan dia berjanji menjadi kota benteng kubu pertahanan Allah yang kita percaya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kasih setianya adalah perisai pagar tembok. Itu adalah janji Tuhan. Bagaimana kita ada di dalam perisai pagar tembok? Bagaimana kita ada di dalam kota benteng kubu pertahanan? Roh Kudus yang memberitahu. Setiap hari kita tahu sedang ada di dalam kota benteng atau tidak, ada di dalam kubu pertahanan atau tidak, sedang ada di dalam menara kuat atau tidak, ada di dalam perisai dan pagar tembok Tuhan atau tidak. Bagaimana kita tahu? Itu adalah Roh Kudus yang membawa kita masuk ke dalam perlindungan Tuhan itu. Sehingga kita tidak bisa dijamah oleh siapapun yang jahat. Kita akan diluputkan dari orang fasik. Kita akan diluputkan dari sakit penyakit. Kita akan diluputkan dari segala yang jahat. Karena itu janji Tuhan. Kalau kita taat sama Roh Kudus, tidak mendukakannya, justru against Roh Kudus. Kita berkata tidak kepada segala bisikan Roh Allah yang ada dalam hati kita. Nah, itu hati-hati. Itu ciri-ciri orang yang tidak lahir baru. Yang terakhir, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi buang itu. Ini adalah ciri orang yang lahir baru, manusia baru. Ya, pahit, geram, marah, perseteruan, pertikaian, fitnah-fitnah, buang semua itu. Ya, hati-hati dengan hoax, hati-hati dengan hari ini fitnah itu namanya hoax ya, fitnah itu namanya gosip gitu ya. Nah, hati-hati dengan hal itu. Buang segala kejahatan ya. Sebaliknya kita harus hidup di dalam ramah satu dengan yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, saya percaya jemaat dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sudah dilahirkan kembali. Karena saya tahu, ya di dalam kehidupan kita ada hal-hal dan perkara-perkara yang Tuhan luaskan terjadi. Tapi itu semua akan membawa kita kepada kekekalan itu, ya. Karena kita adalah orang yang meresponi dengan benar, orang yang sudah berubah dari kehidupan daging ke kehidupan roh, dari maut kepada hidup, dari kegelapan kepada kerajaan Allah yang kekasih, dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan baru, manusia lama, manusia baru, orang yang dari dalam kegelapan dan sekarang ada di dalam terang,
yang semuanya terang, tidak ada yang disembunyikan. Hidup kita terbuka di hadapan Tuhan, hidup kita terbuka di hadapan manusia juga. Dan itu adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Saya percaya seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus pada saat bercakap-cakap itu. Dan saya berdoa untuk kita semua, seluruh pemimpin dan jemaat Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak hanya percaya, tapi orang-orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang born again, orang-orang yang mempunyai kehidupan yang ada di dalam kerajaan Allah itu dengan sesungguhnya. Dan iman kita adalah iman yang benar. Demikian kerinduan saya dan doa saya bagi seluruh jemaat Tuhan di komsel-komsel. Biarlah kalian semua membawa jemaat-jemaat yang ada di komsel-komsel menjadi orang-orang yang tidak hanya percaya, tapi ada ciri-cirinya, yaitu dilahirkan kembali. Karena percaya dan lahir baru, percaya dan born again adalah satu paket. Sebuah paket keselamatan yang dari Tuhan sediakan. Kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh keluarga dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan.